dari BIM, namun pada dasarnya itu masih salah satu elemen yang kemudian bagaimana nanti kita akan kembangkan dalam hingga bagaimana BIM itu bisa terintegrasi semuanya. Bapak dan Ibu, di sini nanti kita akan membahas bagaimana tentang apa itu si BIM itu, dan kemudian bagaimana regulasinya, sejauh mana tentang peraturan-peraturan yang kemudian sudah dikembangkan oleh Kementerian PUPR tentang regulasi BIM, kemudian bagaimana teknologi BIM dan inovasinya, kemudian dimensi BIM 3D, 4D, 5D, mungkin 6D sampai 7D mungkin. Kemudian ada tantangan implementasi BIM dan kemudian bagaimana masa depan arsitektur dan kemudian terakhir kita akan menyimpulkan. Saya mungkin akan menyimpulkan berdasarkan nanti pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kesimpulan itu nanti setelah kita diskusi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, izin saya menjelaskan definisi yang kemudian saya elaborasikan, Bapak dan Ibu. Eh, Sepengetahuan dan kemudian pemahaman saya ketika misalnya menggunakan BIM itu sendiri, dan kemudian sekarang ada kemajuan teknologinya itu adalah BIM itu merupakan sistem metode atau proses kerja secara digital yang kemudian dengan pendekatan teknologi itu tampilannya itu ada tampilan 3D, tiga dimensi yang kemudian dia ada proses perencanaan, kemudian bagaimana kita mendesain, kemudian bagi kita membangun, bagaimana kita mengolah hingga mengoperasikan bangunan. Sehingga BIM sendiri yang kemudian itu akan saling berkolaborasi antara semua elemen yang ada di yang terkait di situ seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini BIM itu kemudian di dalam model BIM itu sendiri Bapak dan Ibu, yang kita bisa pahami informasinya adalah bagaimana dia menganalisis semua dan simulasi secara terperinci. Ibaratnya ketika kita memasukin data, kemudian memasukin lokasi dan lain-lain, kemudian kita memasukin data, sehingga ketika kita misalnya kalau kita hanya menggunakan secara parsial, misalnya ketika kita menggambar AutoCAD atau tiga dimensi, namun dengan BIM kita akan keluar bagaimana analisis penggunaan eh, analisis biayanya hingga penggunaan waktunya seperti itu. Dan sampai dia bagaimana dia pengkonsumsian energi. Ketika misalnya kita membangun, itu bagaimana analisis dan simulasi energi yang akan digunakan. Sementara BIM itu juga didukung oleh berbagai alat dan teknologi standar ISO 19650 yang kemudian dia dapat memastikan data itu dapat dipertukarkan dan dikelola secara efektif di berbagai platform perangkat lunak yang kemudian itu bisa digunakan semua pemangku kepentingan. Ibaratnya tidak hanya sebagai seorang arsitek, namun sebagai mechanical engineering, kemudian teknisi dan lain-lain yang berhubungan dengan konstruksi juga bisa menggunakan BIM ini sebagai bagian dari bagaimana kelancaran proses konstruksi ke depan nantinya. Bapak dan Ibu dan para hadirin semuanya, di BIM itu sebenarnya sejarahnya itu dia berawal dari perkembangan awal dari CAD. Nah, kemudian dari awal mula CAD itu pada tahun 1957 kemudian sudah ada CAD yang kemudian menjadi dasar bagi teknologi di masa depan. Kemudian pada tahun 1963, Ivan Sutarmadijo memperkenalkan SketchUp di MIT yang kemudian mempelopori penggunaan antarmuka penggunaan grafis. Yang kemudian kita bisa lihat di sini dan memungkinkan bagaimana pengguna membuat dan memanipulasi bentuk secara digital. Kemudian transisinya Bapak dan Ibu di tahun 1970 dan sampai tahun 90 kan landasannya sudah muncul di mana Charles Hesman itu menerbitkan makalah tentang Building Description System BDS yang dimana dia menguraikan ide-ide desain dan secara parametrik di mana pada waktu itu di desain-desain yang kemudian secara diukur diintegrasikan dan analisis secara visual. Jadi eh, gambar secara parametrik kemudian divisualkan secara teranalisis yang kemudian digambarkan melalui konsep BIM awal. Nah, pada tahun 1980-an, perangkat BIM itu juga mulai bermunculan dan diintegrasikan cara dengan pemodelan parametrik yang memungkinkan terciptanya model tiga dimensi yang cerdas. Selanjutnya, pada tahun 1990, istilah BIM ini kemudian pertama kali digunakan yang kemungkinan yang kemudian dia menekankan integrasi model tiga dimensi yang kaya pada informasi. Sehingga dan pada tahun 2000-an sampai sekarang, adopsi BIM itu mulai meluas di seluruh sektor, arsitektur, engineering, dan konstruksi. Di mana kita bisa lihat pengenalan format industri foundation, class efisi menggunakan interoperabilitas, di mana dia open system secara antara perangkat lunak BIM yang berbeda. Kemudian pada tahun 2010 sampai sekarang, kemudian pemerintah berbagai negara mendorong, termasuk Indonesia, untuk bagaimana kita menggunakan BIM dalam proyek-proyek konstruksi. Dan kemudian di yang kita tahu sekarang mungkin di IKN di beberapa bangunan sekarang sudah menggunakan BIM sebagai salah satu proyek yang kemudian akan diadopsi di seluruh industri.
Sehingga itu bagaimana pengintegrasian datanya dia menggunakan sistem teknologi cloud yang kemudian itu akan dimasukkan ke dalam platform BIM yang kemudian akan meningkatkan kolaborasi dan berbagi data semua elemen. Bapak dan Ibu, yang kita harus pahami adalah tentang komponen BIM. Ini adalah model 3 dimensi, nanti akan kita visualisasi secara jelas nanti dalam prosesnya. Kemudian ada metadata, di mana metadata ini yang poin pentingnya adalah karena metadata itu menjadi poin penting ketika misalnya kita masukin data tentang parametrik dan lain-lainnya. Kemudian data tentang lingkungan, common data environment, dan yang kemudian ada para pihak dan perannya, kemudian ada proses dan alur kerjanya, kemudian yang terakhir adalah kita harus diperkuat oleh regulasi, di mana ada kebijakan-kebijakan dan standar-standar yang kemudian bagaimana itu bisa membantu menggunakan BIM. Bapak dan Ibu, yang harus kita pahami sekarang, BIM sekarang sudah menggunakan IPD, Integrated Performance Data, yang kemudian dia akan terstruktur dan kemudian dia akan dibangun secara sistem, secara kesatuan, di mana itu bisa mengefisienkan cost dan profit, dan kemudian kita juga bisa menggunakannya itu dengan jadwal yang terintegrasi. Kemudian dia bagaimana kita bisa menghitung bagaimana ketika misalnya bangunan ini kita bangun, berapa lama bangunan ini akan balik modal dan lain-lain. Kemudian ada namanya safety, di mana ada integrasi tentang keamanan-keamanan. Misalnya, ketika misalnya kita menggunakan secara manual dengan BIM, kita bisa mengetahui bahwa ini proyek pembangunan ini bisa kita gunakan untuk bagaimana kita meningkatkan K3-nya dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya adalah productivity, di mana dengan adanya BIM kita bisa memproduktivitaskan atau misalnya kita bisa meningkatkan produktivitas yang kemudian ketika kita menggunakan manual, kita bandingkan Bapak dan Ibu, kita menggunakan manual, maka dengan BIM ini kita bisa efisiensikan waktu. Sehingga kita bisa memproduktifkan waktu dan tenaga, sehingga kita bisa mengefisienkan biaya. Dan kemudian adalah hubungan Bapak dan Ibu. Nah, di BIM ini Bapak dan Ibu kita semua sudah saling terkontrol. Ibaratnya antara seorang perencana dengan kontraktor, dia akan saling terkontrol dan kemudian akan saling mengkoreksi di situ secara sistem. Banyak kalau misalnya kita secara manual, ibaratnya kenapa kadang-kadang ketika kita membangun itu kita memakan waktu yang lama, karena ada proses untuk bagaimana mengkolaborasikan atau menyamakan antara mengadjustment antara apa yang digambar oleh si konsultan dan kemudian bagaimana akan dibangun oleh di kontraktor itu. Nah, kalau di BIM ini sendiri sudah dianalisis Bapak dan Ibu, sehingga nanti tinggal kontraktor itu akan menggunakan analisis yang melalui BIM itu untuk bagaimana dia membangun hasil dari si perencananya itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita balik ke regulasi. Sekarang BIM sudah masuk ke dalam regulasi di Peraturan Menteri PUPR di tahun 2012 tentang pembangunan gedung negara. Penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria lebih dari 2.000 meter persegi dengan di atas 2 lantai. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang walaupun bangunan-bangunan kita yang kemudian bangunan negara yang kemudian di tender, itu wajib sekarang sudah menggunakan BIM. Ibaratnya kalau misalnya bangunan-bangunan kampus, bangunan-bangunan publik sekarang, itu wajib menggunakan BIM supaya agar dapat mengurangi kesalahan risiko-risiko kerugian-kerugian negara dan lain-lain seperti itu. Regulasinya Bapak dan Ibu kita bisa lihat sini ada di bimpu.go.id, ada publikasinya di sini banyak edaran-edaran atau regulasi yang kemudian kita bisa lihat bagaimana semua regulasi sudah disusun untuk bagaimana mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya di bidang konstruksi, yaitu adalah di bidang di BIM itu sendiri. Bapak dan Ibu di sini ada banyak surat edaran yang kemudian nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu, apalagi ketika misalnya IKN yang kemudian sudah menggunakan integrasi BIM itu semakin digunakan bangunannya, maka peraturan-peraturan BIM juga akan semakin banyak dan kemudian itu kita bisa lihat dalam prosesnya seperti itu. Bapak dan Ibu, perjalanan implementasi BIM ini mungkin efek saya kalau di convert ke PDF seperti ini angka-angkanya. Namun perjalanan implementasi BIM Bapak dan Ibu, peraturannya sampai ini sudah banyak yang kemudian kita bisa lihat bagaimana sudah ada panduan adopsi BIM yang kemudian ada organisasi PUPR tentang BIM itu sendiri. Kemudian sekarang juga sudah ada organisasi BIM yang kemudian semoga dengan itu Bapak dan Ibu kita bisa mengimplementasikannya semua dalam BIM.
Dan ini perjalanannya Bapak dan Ibu di tahun 2018 sampai tahun 2025. Di sini berbagai peraturan yang kemudian yang sudah diikuti tentang petunjuk teknis BIM sampai dia bagaimana implementasinya dalam pembangunan IKN di tahun 2024. Dan di tahun 2025-2026 direncanakan kembali bagaimana SOP BIM ini akan digunakan untuk semua bangunan negara khususnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi SOP implementasi mungkin masih kurang karena memang pilot projectnya masih digunakan di IKN. Nah, setelah di IKN kemudian sudah terbangun, nanti bagaimana nantinya akan diimplementasikan ke seluruh bangunan negara. Dan diharapkan di tahun 2030 sampai 2045 itu akan digunakan seluruh bangunan di Indonesia tanpa terkecuali. Jadi pilot projectnya memang implementasinya kita diharapkan masih di bangunan negara seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas juga di sini adalah apa sih yang kemudian membedakan BIM dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah pernah kita gunakan dalam bidang arsitektural. Di BIM, Bapak dan Ibu, kita sekarang yang kurikulum yang kemudian yang masih kita gunakan adalah sampai 7D, di mana dia sampai manajemen operasional bangunan. Di mana yang mungkin yang kita bisa lihat di sini Bapak Dim ada tingkatan-tingkatan, ada dari 3D sampai 10D. Di mana dia masuk ketika kita mendesain sampai 3D dalam bentuk visualnya, kemudian dia akan disinkronkan kemudian melalui aplikasi yang kemudian akan dihitung berapa lama kita akan membangun bangunan ini seperti itu. Jadi ibaratnya dengan sistem itu kita bisa melihat bahwa 4D ini akan mengsimulasikan dan menganalisis berapa lama di bangunan ini, kemudian sehingga sampai keluar berapa RAB-nya. Berapa RAB-nya sampai mungkin dia meminimalisir kerugian-kerugian antara perhitungan perencanaan dengan yang dilakukan di lapangan. Yang sering kita temukan Bapak dan Ibu, yang sering saya juga temukan adalah kita sering lakukan adendum-adendum misalnya atau CCO, karena memang perbedaan antara yang direncanakan yang dilaksanakan itu sering terjadi. Maka dengan adanya BIM itu bisa diminimalisir sehingga bagaimana nanti dengan adanya BIM itu Bapak dan Ibu kita bisa minimalisir kerugian-kerugian atau resiko-resiko kerugian yang akan terjadi ketika dalam proses pembangunan. Nah, ini kemudian yang diaplikasikan 5D itu akan muncul. Kemudian di 6D di sustainability itu juga akan kita bagaimana dalam proses perkembangannya, keberlanjutan bangunannya, di mana di sini juga akan dibahas nanti dianalisis sejauh mana nanti ketika kita membangun dan lain-lain itu nanti bagaimana bangunan ini tetap terjaga dan kemudian ada sistem analisisnya dia akan bertahan sampai berapa lama dan kemudian ada manajemen operasional di 7D. Nanti di 7D itu akan ada pedoman yang kemudian dianalisis yang kemudian akan digunakan oleh si pengguna bangunannya. Bapak dan Ibu yang selama ini yang kita pahami tentang dunia arsitektur itu adalah ketika kita membangun, maka masalah itu muncul yang baru mulai itu ketika bangunan itu dioperasionalkan. Nah, seringkali ketika misalnya kita membangun itu, Bapak dan Ibu, bangunan itu yang awalnya kita desain secara terukur dan lain-lain, tapi ketika dioperasionalkan malah terjadi banyak miss seperti itu. Nah, di BIM ini makanya Bapak dan Ibu kita akan bagaimana di manajemen operasionalnya akan tertata secara sistem. Dan kemudian sekarang sudah masuk ke era 8D, 9D sampai 10D yang dimana sudah sampai dalam proses keselamatan keamanan, kemudian ada bagaimana proses konstruksinya sampai proses perawatan secara konstruksi, dan kemudian bagaimana dia sampai di 10D itu kita akan bahas tentang bagaimana proses industrialisasi tentang bangunan konstruksi di Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kemudian yang akan banyak digunakan sampai sekarang ini adalah prosesnya dari kita memasukin data Bapak dan Ibu. Di sini data yang kemudian ini adalah kontraktor. Kontraktor dia akan melihat datanya dari 2D sampai di 5D di sini. Kemudian di sini kita masuk secara vektor di mana ini masuk data-datanya, data geometri dengan data lokasi dan lain-lain. Kemudian ini kita menggambarnya Bapak dan Ibu melalui aplikasi. Ada Revit, ada AutoCAD dan lain-lain. Di sini kita akan gambar secara biasa yang kemudian Bapak dan Ibu kita sering gunakan di pendidikan di arsitektur adalah menggambar 3D. Nah, bedanya dari Bapak Ibu dengan ketika kita sudah menggunakan BIM adalah ketika kita memasukinya ke dalam 4D dan 5D ini Bapak dan Ibu secara 4D. Di mana ketika kita sudah menggambar dan kemudian dengan ada perhitungan struktur dan lain-lain, maka kita akan keluar di sini bagaimana scheduling tentang pembangunan tersebut. Berapa lama kita akan membangun.
kemudian konstruksinya, kemudian berapa lama proses pembangunannya, dan kemudian proses-proses yang lainnya, sehingga itu kita bisa menganalisis bahwa bagaimana proses scheduling-nya itu kita analisis melalui BIM itu Bapak dan Ibu. Nanti ada contoh-contoh di aplikasinya. Dan kemudian setelah dia di 4D keluar, kemudian dia akan keluar di 5D di sebuah badan secara cost estimating, di mana diharapkan dengan menggunakan BIM kita bisa mengurangi resiko kerugian-kerugian yang ada di dalam bangunan itu Bapak dan Ibu. Sehingga dengan adanya BIM Bapak dan Ibu, kita bisa mengurangi kos-kos yang kemudian yang sering terjadi proses misalnya ketika Bapak dan Ibu ketika sering di proyek, saya yakin Bapak dan Ibu sering terjadi perubahan-perubahan adendum, CCO, dan lain-lain. Itu pasti sering terjadi. Nah, di BIM itu akan diminimalisir Bapak dan Ibu analisisnya, sehingga itu akan dibaca oleh semua elemen. Misalnya oleh MEP, Mechanical Engineering, kemudian oleh si strukturnya, kemudian oleh arsiteknya, dan lain-lain, sampai si ownernya juga akan membaca Bapak dan Ibu proses data ini. Sehingga Bapak dan Ibu, ini yang kemudian yang bisa kita baca adalah semuanya terlibat dalam proses ini untuk membaca data ini yang kemudian dianalisis dalam proses pembangunannya. Nah, di 6D sampai 7D, Bapak dan Ibu, kita juga akan menghitung bagaimana energi yang akan digunakan. Biasanya, Bapak dan Ibu, ketika kita membangun, kita lupa juga bagaimana proses penghitungan energi sampai konsumsi hingga audit energi, Bapak dan Ibu, seperti itu. Sehingga nanti di dalam 6D itu, Bapak dan Ibu, ada aplikasi juga akan mendorong bagaimana ketika bangunan ini kita sudah selesai bangun, berapakah energi yang akan digunakan oleh bangunan ini, sehingga dalam cost-nya itu, Bapak dan Ibu, kita bisa kalkulasikan, kita bisa analisis bagaimana dia bisa mengurangi resiko-resiko atau misalnya kerugian-kerugian dalam cost tentang energi. Dan terakhir adalah tentang fasilitas manajemen, bagaimana nanti si ownernya, Bapak dan Ibu, yang ini yang poin pentingnya adalah owner, bagaimana maintenance terhadap bangunan itu. Biasanya itu yang ketika yang sering, yang tadi saya sudah pernah katakan, bahwasanya ketika misalnya kita sudah membangun, yang proses 6D dan 7 ini kadang-kadang kita lupakan Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang cepat rusak, kadang-kadang ini tidak terencana dengan baik, dan kemudian tidak dioperasionalkan dengan baik. Kemudian maintenance-nya itu kadang-kadang bisa lebih besar dibanding biaya membangunnya. Pengalaman kami sebagai bagian dari operasional suatu bangunan negara, maintenance itu poin yang sering dilupakan dan kemudian sering salah kalkulasinya. Sehingga ketika misalnya terjadi kerusakan-kerusakan dalam operasional bangunan, kadang-kadang ownernya itu tidak siap, dan kemudian tidak siap untuk bagaimana mengkalkulasikan akibat-akibat kerusakan dari maintenance itu, seperti Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang BIM 3D geometri, Bapak dan Ibu. Di sini nanti kita bisa, Bapak dan Ibu, bisa memahami tiga dimensi itu, ada secara visualisasinya, ada class detection-nya, ada peningkatan koordinasinya, ada manfaatnya, Bapak dan Ibu. Sehingga dengan kita gambaran 3D itu, kita bisa membantu untuk bagaimana memvisualkan dan memahami pemahaman yang baik dari desain, Bapak dan Ibu. Kemudian ada class detection, yang kemudian kita bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik antara sistem bangunan yang berbeda, antara struktur, mekanikal, dan di awal fase desain, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan koordinasi, Bapak dan Ibu, antara tim desain dan tim struktur secara visual bersama. Sehingga ketika dalam proses pembangunan, itu kita tidak akan banyak miss yang terjadi di dalam pembangunan itu. Kemudian ini yang paling penting adalah kita akan memvisualisasikan tentang waktu pekerjaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Di BIM 4D nanti akan ada aplikasinya, itu bagaimana dia menambahkan dimensi waktu ke model 3D, sehingga kita lihat bagaimana dia menggabungkan antara informasi penjadwalan dan pengurutannya. Ibaratnya nanti ketika bangunan itu selesai kita desain dan kemudian kita hitung strukturnya, konstruksinya, nanti di sini kita akan jadwalkan secara urutan mana yang dibangun duluan hingga selesai terakhir. Sehingga itu bisa lebih efektif, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bisa menggunakan secara manual, mungkin kadang-kadang kita banyak perubahan-perubahan yang awalnya ini pembangunan misalnya ini duluan, tahapan ini duluan, namun kadang-kadang di lapangan itu terjadi miss yang kemudian itu yang membuat waktu pekerjaan itu bisa banyak terganggu, Bapak dan Ibu. Sehingga itu bagian dengan BIM, kita bisa memanajemen kerugian-kerugian ketika misalnya kita ada identifikasi proses penundaan. Karena namanya di proyek,
kita pasti sering bertemu dengan keterlambatan pengiriman material dan lain-lain. Maka dengan BIM itu kita bisa analisis bagaimana ini bisa kita tanggulangi, analisis proses-proses ketika misalnya pekerjaan ini akan mandek, kemudian pekerjaan-pekerjaan ini akan tertunda karena proses delivery materialnya juga tertunda atau pengadaan-pengadaan materialnya tertunda. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan material-material yang kemudian dia dari luar negeri. Nah, bagaimana proses kita untuk menanggulangi atau kita eh, mensiasati agar dia tidak tertunda pekerjaannya. Karena biasanya yang yang buat molor itu adalah proses pengadaan material yang kemudian itu kalau kita tidak antisipasi dari awal, maka itu akan berpengaruh terhadap proses penjadwalan proyek. Maka dengan adanya BIM, itu semuanya bisa dikalkulasikan dengan semua elemen, sehingga itu bisa mengidentifikasi apakah nanti akan terjadi proses penggunaan atau seperti apa di dalam penggunaan BIM tersebut, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini bisa kita lihat aplikasinya yang kemudian bisa untuk waktu ya Autodesk Navisworks, kemudian ada Archicad, ada Ascension Simulation, dan kemudian ada Bentley, dan kemudian ada Vicovice. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu secara teknis mungkin kita Bapak dan Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan BIM bagaimana kita eh, dari 3D ke 4D yang kemudian bagaimana itu bisa berjalan. Kemudian ada namanya Bapak dan Ibu ada tentang biaya ya. Di mana di sini kita akan mengidentifikasi BIM 5D itu mengintegrasikan data biaya dengan model 3D dan 4D sehingga memungkinkan estimasi biaya secara akurat dan kemudian penganggarannya bagaimana dan kemudian dia bisa manajemen keuangan di seluruh siklus proyek. Dengan eh, analisis menggunakan BIM 5D biaya Bapak dan Ibu, kita bisa mengukilkan visualisasi dan analisis biaya secara real time Bapak dan Ibu. Kita bisa mengetahui ketika misalnya proses pemasangan dan kemudian proses pekerjaan dari tukang dan lain-lain atau dari si pekerja konstruksi, maka dia akan makan biaya berapa. Kadang-kadang yang terjadi di lapangan Bapak dan Ibu yang kemudian sering saya temui ketika dalam proses pekerjaan proyek itu adalah keterlambatan pekerjaan dan tukang kemudian meningkatkan biaya membengkak. Maka dengan adanya BIM itu kemudian kita bisa koreksi dan kemudian kita bisa revisi sampai seminimal mungkin faktor kerugian-kerugian yang ada di dalam proyek tersebut Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa menggunakan manajemen anggaran di mana kita bisa memfasilitasi pelacakan dan kontrol anggaran Bapak dan Ibu seperti itu. Sehingga kita bisa mengurangi resiko pembengkakan biaya yang kemudian yang kalau Bapak dan Ibu yang sering mengikuti proyek itu, manajemen proyek dan lain-lain, maka Bapak dan Ibu pasti paham. Terjadinya pengungkakan biaya ketika dalam proses penganggaran sekian, tapi ternyata di lapangan ternyata sekian, sehingga kita seringkali melakukan adendum, seringkali kita melakukan ACCO adalah karena kita tidak bisa mensiasati apa yang akan terjadi ketika dalam proses pekerjaan di lapangan Bapak dan Ibu. Itu yang kemudian yang mengakibatkan kenapa pekerjaan proyek di bangunan di negara kita itu sering terlambat, sering molor, dan kadang-kadang itu pekerjaannya kualitasnya itu bisa kurang sesuai spek. Karena itu Bapak dan Ibu, karena kita manajemen anggarannya kita mungkin masih tidak saling terintegrasi. Ketika perencana merencanakan dengan anggaran sekian, tapi ketika di lapangan ternyata banyak perbedaan-perbedaan. Sehingga ketika dalam proses pembangunan, kadang-kadang yang direncanakan apa, yang dibangun apa. Jadi yang kemudian yang sering terjadi di bangunan-bangunan negara, Bapak dan Ibu, sehingga itu kita bagaimana mengantisipasi itu dengan adanya BIM. Semua secara terintegrasi bisa kita kurangi proses masalahnya. Sehingga itu bisa mendukung perencanaannya secara komprehensif, Bapak dan Ibu. Sehingga bagaimana caranya dengan adanya BIM itu hal-hal yang berkaitan dengan BIM itu bisa kita kurangi masalah-masalah di kemudian harinya. Nah, ini Bapak dan Ibu kita bisa menggunakan aplikasi BIM 5D, estimasi biaya, ada BIM Authoring, ada Archicad, Revit, Tekla, Alplet, kemudian juga ada Microsoft Excel, Vico Office, dan Cubicos. Di sini yang kemudian yang kita bisa gunakan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada namanya juga 6D, yaitu BIM keberlanjutan, yaitu secara terintegrasi mencakup data analisis, keberlanjutan, dan energi. Di mana nanti prosesnya itu bagaimana kita menggunakan
eh, kemudian bagaimana ketika bangunan itu sudah dibangun, kemudian digunakan, maka juga sudah bisa ada analisis bagaimana penggunaan-penggunaan energinya. Sehingga nanti itu yang kemudian bisa mendukung bangunan kita menjadi bangunan hijau, di mana ada efisiensi energi, bagaimana menggunakan analisis konsumsi dan efisiensi energi, kemudian bagaimana kita membantu merancang bangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga bangunan itu bisa bertahan lama. Bapak dan Ibu. Awalnya kita estimasi dia bertahan 5 tahun, ternyata bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, karena kita sudah bisa mengestimasi bagaimana penggunaan energi yang kemudian bisa membuat bangunan kita bisa bertahan lebih lama pada ibu seperti itu. Kemudian ada penilaian siklus yang kemudian kita bisa memberikan dampak tentang penggunaan material. Di mana nanti dengan 6D BIM itu kita bisa meminimalisir terjadinya limbah-limbah konstruksi yang di mana itu yang bisa kita gunakan dalam siklus-siklus ketika bangunan itu kita operasionalkan. Kemudian ada desain berkelanjutan, kita bisa gunakan untuk bagaimana memilih material, kemudian kita bisa gunakan untuk teknologi berkelanjutan, kemudian bagaimana kita bisa mempromosikan praktik desain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ibaratnya nanti bagaimana nanti ketika kita dalam proses desain itu bisa mengurangi limbah-limbah konstruksi. Dan selanjutnya adalah manajemen fasilitas. Ini yang seharusnya memang ketika kita setelah membangun poin ini yang kemudian yang banyak kita eh, tinggalkan Bapak Ibu adalah bagaimana kita maintenance manajemen fasilitas. Ketika kita misalnya setelah diserah terimakan setelah PHO bangunan itu, nah bagaimana ada masa pemeliharaan selama 6 bulan misalnya. Nah setelah masa pemeliharaan itu mungkin, nah itu bagaimana kita dapat memberikan pelatihan sebagai si owner atau memberikan edukasi-edukasi owner bagaimana agar bangunan ini terawat lebih lama lagi, tidak cepat rusak dan kemudian tidak sering renovasi dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika dalam proses perbaikan-perbaikannya, bagaimana bangunan ini itu bisa diantisipasi akan rusak apa, rusak apa, rusak apa. Sehingga itu perencanaan pemeliharaan itu yang menjadi manual operation atau manual panduan yang kemudian ada data-data garansi yang kemudian harusnya itu semua dipegang oleh si owner. Ibaratnya ketika kita membeli barang elektronik, kita memiliki manual-manual book tentang bagaimana kita menggunakan elektronik. Begitu juga ketika kita sebagai owner bangunan. Harusnya kita juga memiliki manual-manual book bagaimana menggunakan bangunan kita, Bapak dan Ibu. Itu yang kemudian yang kurang. Sehingga ketika misalnya dalam proses penelitian atau proses kita melihat bagaimana evaluasi Purnahun itu ternyata banyak hal-hal yang kemudian terjadi kerusakan-kerusakan karena kelalaian manajemen atau perilaku-perilaku si ownernya itu Bapak dan Ibu. Sehingga dengan adanya BIM 7D, kita bisa melihat bagaimana panduan-panduan itu, bagaimana untuk memelihara aset kita menjadi lebih baik ke depannya, bisa lebih panjang, dan sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Ibaratnya adalah Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi membuang banyak anggaran hanya untuk bagaimana merenovasi hal-hal yang di luar dari kesalahan kita atau kesalahan kita, Bapak dan Ibu. Ibaratnya, ketika kita membangun bangunan dengan anggaran sekian, ternyata dalam proses pemeliharaannya sampai berapa tahun kemudian, ternyata biaya pemeliharaan itu ternyata lebih besar. Karena efek dari mungkin bagaimana kita dalam memaintenance fasilitas-fasilitas yang ada yang telah dibangun Bapak dan Ibu. Nah, itu kemudian yang harusnya itu kita pahami dengan kalau kita sudah menggunakan BIM, maka itu semuanya sudah terdeteksi sehingga kita bisa menganalisis bahwa ini akan terjadi dan kemudian bagaimana operasi dan solusinya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita bisa lihat ada ekosistem BIM. Di sini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin ini ke depan nantinya kita harus gunakan secara terintegrasi Bapak dan Ibu. Ada Revit, ada kemudian ada Sapphire, ada Metronom dan lain-lain yang harusnya ini kemudian kita miliki. Dan harus kita tahu Bapak dan Ibu, ibaratnya dari proses perancangan awal sampai dalam proses manajemen operasional, ini yang kemudian menjadi data manual yang ekosistem BIM yang akan dibaca sebagai informasi oleh si arsitek sampai si ownernya, si pengguna bangunan itu Bapak dan Ibu seperti itu. Ini yang kemudian seharusnya ini jaringan-jaringan ini yang kemudian yang harus kita kuasai. Baik kita sebagai seorang arsitek sampai sebagai seorang owner yang akan membaca data tentang bangunan kita. Siapapun pengguna bangunan itu, maka dia harus memahami proses-proses yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Sehingga itu yang harusnya kita tidak abai Bapak dan Ibu seperti itu. Jangan sampai karena kita berpikir ini sudah dibangun,
itu berhenti, tidak. Itu semuanya akan tetap terus berjalan sampai bangunan itu dia memiliki manual yang kemudian itu secara terintegrasi kita bisa lakukan pemeliharaan dengan baik. Nah, yang kemudian, nah akhirnya Bapak dan Ibu di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana manfaat BIM itu sendiri, Bapak dan Ibu. Setelah tadi kita menjelaskan tentang secara teknisnya, nah bagaimana BIM itu dia bisa memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antara arsitek, insinyur, dan pemangku kepentingan yang lainnya. Ibaratnya ketika kita dalam prosesnya ini programming, konseptual, detail desain, dokumentasi, fabrikasi, sampai itu siklusnya saling berjalan terus Bapak dan Ibu. Dan kemudian ini yang kita bisa lihat antara hubungan-hubungan antara semua elemen-elemen pemangku kepentingan itu bisa saling memberikan data backup sehingga bisa dia mengeksekusi bagian-bagiannya itu sehingga terjadi pemeliharaan atau perbaikan-perbaikan fasilitas di dalam bangunan tersebut Bapak dan Ibu. Sehingga itu yang kemudian yang bisa kita lihat bahwa dengan adanya BIM kita bisa memungkinkan kolaborasi, kita bisa saling mengkoordinasi dan kemudian kita bisa saling mengkoreksi apa-apa yang kemudian yang terjadi kekurangan-kekurangan. Dengan adanya BIM, yang kemudian nanti kita bisa lakukan secara open view, secara terintegrasi, baik antara arsitek hingga sampai si ke ownernya, maka dia bisa saling melihat bagaimana kekurangan-kekurangan dalam proses pembangunan bangunan tersebut, Bapak dan Ibu. Sehingga itu yang kita bisa saling terintegrasi, mana yang kurang ternyata di pihak ini yang kurang, pihak ini yang kurang, itu yang kita bisa baca, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, efisiensi waktu ini yang kemudian bisa kita mengurangi resiko kesalahan atau perubahan-perubahan desain yang ketika misalnya dia terjadi risiko kesalahan karena aku tidak pahamnya mungkin atau pembacaan data direncanakan dalam konsultan, maka itu bisa diminimalkan sebelum dia dibangun Bapak dan Ibu seperti itu. Sehingga itu yang kemudian bisa kita saling koreksi antara bagaimana ini secara virtual, kemudian ini bisa kita schedulekan, kemudian bagaimana biayanya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh gambaran tentang cost estimation. Ini nanti ketika secara teknis ya, nanti mungkin kita bisa Bapak dan Ibu di luar ini bisa ikut secara teknis bagaimana pelatihan atau penggunaan aplikasi secara ini. Dia akan saring berhubungan Bapak dan Ibu ketika dalam kita sudah membangun ini secara 3 dimensi visual. Kemudian akan keluar di sini proses-proses penganggarannya minimalnya berapa, kuantitinya berapa dan lain-lain. Kemudian berapa anggarannya, kemudian berapa eh, berapa yang harus kita keluarkan minimal dengan maksimalnya kita sudah bisa range di sini Bapak dan Ibu. Sehingga kita bisa lihat sini minimal dengan max. Jadi kita bisa range bahwa kita akan mengeluarkan biaya sekian 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 walaupun misalnya ada nanti itu tidak akan ketika di lapangan itu tidak akan keluar dari minimal dengan maksimal secara range Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan kalau manfaat BIM adalah peningkatan kualitas desain. Kita bisa memungkinkan terjadinya visualisasi 3D yang lebih mendetail. Ibaratnya kalau kita awalnya mungkin dalam prosesnya selama ini ternyata ada yang miss di dalam BIM semuanya tercover Bapak dan Ibu secara detail, secara tersistem dan kemudian secara terintegrasi. Itu yang kemudian yang bisa kita pahami bahwa itu semuanya secara tersistem. Misalnya di sini adalah dalam proses pembangunan, maka ini semua project si BIM manager yang kemudian masing-masing bertanggung jawab dalam prosesnya, maka akan saling lihat di mana kekurangan-kekurangan, di mana proses yang miss-nya di situ. Sehingga itu secara min detail akan tervisualisasi, sehingga itu bisa kita lihat apakah ada yang kekurangannya, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita benahi, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, nah kemudian kita bisa lihat bagaimana ini ada integrasi teknologi BIM dengan IoT, di mana BIM itu berpotensi mengintegrasikan secara real time. Ibaratnya ketika kita nanti sudah membaca data secara real time, maka kita akan bisa lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam proses pekerjaan konstruksi kita dari awal sehingga proses pembangunan kita sampai proses di akhirnya. Bahkan nanti ketika dalam proses manual book, ketika dalam proses manajemen aset atau manajemen fasilitasnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat BIM sekarang sudah terintegrasi juga dengan AR dengan VR, di mana itu bisa saling mengkoreksi
antara si owner, antara arsitek, antara pembangun, kontraktor dan lain-lain dengan proses integrasi secara AR dan VR. Di mana ada augmented reality dengan virtual reality, itu kita bisa lihat ada visualisasi yang kita bisa lihat nanti ada hal-hal yang kemudian ada yang miss dan lain-lain itu kita bisa koreksi. Kemudian ada peningkatan kolaborasi. Kemudian ada ketika misalnya ada masalah ini bisa dideteksi dari awal. Kemudian ada yang efisien. Nanti kita bisa lihat proses pembangunannya dia tidak akan memakan anggaran atau memakan waktu yang lama. Kemudian ada keterlibatan klien yang akan memutuskan apakah ini dilanjut atau tidak. Jadi dengan BIM maka klien itu sudah bisa memperkirakan bagaimana bangunan ke depan nanti yang akan dia tempati seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu kita sudah menggunakan AR dan VR nanti ketika BIM itu secara terintegrasi. Makanya dengan ini Bapak dan Ibu misalnya kita awalnya kita sudah menggunakan ini secara market, nanti masing-masing uh, kontraktor, kemudian mechanical engineering dan klien akan melihat secara detail mana yang kemudian menjadi bagiannya, kemudian bisa diperbaiki, yang kemudian mana yang tidak sesuai dan lain-lain. Begitu juga dengan penggunaan energi, kemudian secara manufakturnya kita juga bisa lihat bagaimana dengan adanya BIM secara terkoneksi, maka itu yang bisa bisa mengurangi kesalahan-kesalahan atau miss-miss ke depan nantinya. Ini Bapak dan Ibu yang kita bisa lihat secara modeling ya, Bapak dan Ibu. Ini yang kemudian ini seluruh bangunannya harus dimodelkan dengan informasi secara arsitektur yang sesuai. Ada materialnya, ada komponennya, ada strukturnya, kemudian ada desainnya dan lain-lain. Kemudian dia dibuat secara elemen arsitektur secara nyata, dinding plat, atap. Kemudian itu kemudian mendapat hasil perhitungan yang benar. Kemudian nanti ada tingkat detail LOD, pemodelan yang harus sesuai dengan representasi gambar yang dibutuhkan. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat secara real building material Bapak dan Ibu. Misalnya ketika kita menggunakan BIM, kemudian kita sudah memasukin elemen material, kemudian bagaimana kita sudah memasukin jenis-jenis material dan lain-lain, maka kita akan bisa baca data-data tentang material yang kita gunakan, termasuk bagaimana nanti insulasi termalnya dan lain-lain. Tidak hanya bagaimana secara fisik, secara konstruksi, tapi dengan tampilan-tampilan 3D itu kita bisa membaca secara lengkap dan jelas mana yang ini yang kemudian akan digunakan dalam bangunan kita Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, informasi ini kemudian dilampirkan ke dalam model BIM yang kemudian akan dihubungkan ke jadwal dengan aturan estimasi 4D dan 5D. Tujuannya adalah bagaimana nanti ketika kita uh, menghubungkan dari 3D ke 4D itu kita hitung jumlah material, kemudian kita akan identifikasi bagaimana benturan-benturan dalam konstruksi, kemudian bagaimana keakuratan model itu yang menjadi poin penting. Sehingga bagaimana elemen-elemen struktur ini kemudian akan kita hubungkan yang akan mengestimasi bagaimana kita memodelkannya dalam 3 dimensi. Ini contohnya Bapak dan Ibu seperti itu. BIM model, kemudian ada estimasi bagaimana dan lain-lain tentang strukturnya, tentang materialnya, tentang konstruksinya, metodenya dan lain-lain sehingga akan keluar dalam bentuk resource-nya akan seperti apa. Nanti misalnya akan siapa yang akan mengerjakan juga akan keluar di situ. Kemudian berapa lama dia dikerjakan dan kemudian metode apa yang akan mengerjakan bangunan ini. Ketika kita sudah masukin semua elemen-elemen datanya seperti itu. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan muncul nanti LOD-nya. Jadi ada menggambar kelengkapan pengembangan elemen LOD dari 100 sampai 500. LOD yang 100 dia tentang geometri konsep, rancangan skematik, LOD 200 tentang geometri perkiraan, LOD 300 tentang geometri yang tepat, dan kemudian LOD 400 tentang fabrikasi, dan kemudian LOD 500 tentang as-built drawing-nya seperti apa. Ini proses yang kemudian tingkatan-tingkatannya pada ketika misalnya kita pre-design, ada schematic design, kemudian ada pengembangan desain, ada dalam proses konstruksi, kemudian ada as-built, yang kemudian kita akan berhubungan dengan ownernya. Ownernya akan menentukan bagaimana hal-hal yang dalam tingkatan-tingkatan ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu? Saya mungkin merubah tempat duduk. Bagaimana tantangan ketika kita mengimplementasi BIM? Nah, Bapak dan Ibu, yang sering terjadi adalah ketika kita sudah menggunakan BIM secara masif, maka kita harus mau nggak mau kita harus mendorong peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif. Ibaratnya sekarang
manual-manual pekerjaan-pekerjaan sekarang, konstruksi harus dilengkapi dengan sertifikasi atau SKK, ditambah dengan kemampuan dia menggunakan BIM, di mana ada SKK konstruksi masing-masing, ada SKK arsitek dan lain-lain. Nah, sekarang kita lengkapi dengan bagaimana dia penggunaan BIM, sehingga di samping dia memahami proses perancangan arsitektur, dia juga akan paham bagaimana proses level tentang penggunaan BIM. Sehingga itu akan kita pahami ada standar regulasinya, bagaimana kita menyusun regulasi-regulasi yang kemudian secara konsisten akan digunakan di BIM di berbagai negara, khususnya di Indonesia, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita bisa lihat ada jenjang untuk manajer BIM. Ada koordinator BIM. Jadi sekarang SKK-nya, jadi selain kita memiliki SKK masing-masing, keahlian kita harus juga memiliki SKK tentang misalnya kompetensi konstruksi di bagian BIM. Di sini ada manajer BIM, ada manajer media, koordinator BIM, modeler, dan lain-lain Bapak dan Ibu seperti itu. Itu yang kemudian kualifikasinya akan semakin meningkat ketika misalnya BIM ini akan secara masif ke depan nantinya. Makanya pentingnya pendidikan di konstruksi di berbagai di perguruan tinggi adalah bagaimana dia memasukkan BIM dalam setiap proses pendidikan konstruksinya seperti itu. Next. Nah, yang menjadi poin penting adalah bagaimana tantangan teks implementasi BIM adalah tantangan teknik operasional. Yaitu adalah belum meratanya standarisasi, di mana kita tahu bersama di berbagai daerah, tentu masih banyak yang belum sesuai standar, termasuk bagaimana konstruksi-konstruksi kita dan lain-lain. Kemudian tantangan bagaimana kita menggunakan interoperability data, yaitu data yang secara terbuka terintegrasi. Kemudian bagaimana kita menggunakan software yang kompleks hingga secara detail. Kemudian yang menjadi poin penting adalah bagaimana tantangan manajemen biaya awal yang mahal, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan data. Nah, yang paling sering dikhawatirkan adalah bagaimana keamanan data kita dan kepemilikan data. Apakah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap data kita? Jangankan kita masuk ke BIM, ketika misalnya data pribadi kita saja kita sudah khawatir bagaimana proses pengelolaan datanya, manajemen datanya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan tenaga hingga akses ketika penggunaan BIM itu. Yang paling penting Bapak dan Ibu yang sering mungkin yang dialami oleh kita sekarang adalah kita masih minim tenaga terampil. Ibaratnya, jangankan ketika misalnya kita masuk ke BIM, secara manual saja kita masih kekurangan tenaga terampil. Ibaratnya, tantangan kita adalah bagaimana secara cepat eskalasi, akselerasi keterampilan tenaga-tenaga konstruksi kita dipercepat sehingga sampai ke dalam proses dia mampu memahami menggunakan BIM ke depan nantinya. Ibaratnya ketika semua negara, ketika aturan-aturan itu kita diwajibkan semua bangunan menggunakan BIM, maka yang menjadi tantangan adalah bagaimana tenaga terampil kita, bagaimana lulusan-lulusan universitas kita, apakah sudah sanggup, apakah sudah mampu untuk bagaimana menghadapi proses perubahan konstruksi kita yang semakin cepat. Ibaratnya yang dulu yang kemudian yang kita pahami ketika kita masih menggunakan secara manual atau misalnya masih menggunakan aplikasi secara parsial, maka ke depan nantinya bagaimana kita menggunakan aplikasi secara terintegrasi, secara cepat. Sehingga tantangan ini yang kemudian harus segera dijawab oleh semua elemen, bagaimana tenaga-tenaga terampil ini harus siap ketika dalam periodisasi pembangunan sudah menggunakan teknologi, maka mau nggak mau mereka harus siap. Kemudian bagaimana tantangan selanjutnya adalah bergesernya budaya kerja yang ibaratnya dulu dulu ketika kita misalnya menggunakan data secara manual atau kita turun ke lapangan kita masih secara manual turun lapangan kemudian kita menggunakannya secara manual belum terintegrasi maka ketika sudah terintegrasi kita harus mampu membaca data dan kemudian mengeksekusinya secara uh, teknologi yang menggunakan secara teknologi. Kemudian yang sering terjadi adalah bagaimana kita tidak paham hingga kesalahpahaman tentang bagaimana kita mengoperasikan BIM. Ibaratnya pemahaman kurikulum kita sekarang mungkin perguruan tinggi masih sebatas ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi. Padahal ke depan nantinya aplikasi itu harus secara terintegrasi, harus secara menyatu keseluruhan. Dia tidak parsial-parsial. Ibaratnya arsitek menggunakan aplikasinya sendiri, kemudian sipil menggunakan aplikasinya sendiri,
dan kemudian MEP yang lain menggunakan aplikasi sendiri, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan data, tidak sinkron data ketika misalnya mereka dalam masuk ke dalam proses eh, pekerjaan dalam satu wilayah yang sama seperti itu. Sehingga minimal dari sekarang bagaimana caranya agar semua elemen-elemen konstruksi itu sudah dibekali dari BIM dan kemudian bagaimana mereka akan saling berinteraksi, berintegrasi di masa depan nanti ketika dalam proyek yang sama. Kemudian yang sering terjadi adalah penolakan perubahan, ya karena dalam maksud zona nyaman, yang sering terjadi itu bagaimana dalam zona nyamannya itu banyak hal yang banyak berubah, apalagi ketika dalam proses pekerjaan-pekerjaan itu banyak hal yang berubah, sehingga itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan kemudian yang poin penting adalah bagaimana dimensi sosial hingga regulasi yang akan berpengaruh adalah bagaimana ketika kita dalam proses pembangunan, kemudian kita berikan ke owner. Owner juga itu harus mampu memahami, membaca data secara integrasi dengan menggunakan teknologi. Yang awalnya kemudian zaman dulu mungkin kita bisa menggunakan secara manual, secara face by face. Sekarang bagaimana ketika kita nanti owner disuruh membaca data untuk yang 7D, itu yang harus bisa dipahami seperti itu. Nah, di sini ada solusi dan strategi bagaimana kita bisa melakukan standarisasi proses, bagaimana kita bisa mengadopsi standar industri, kemudian bagaimana pengembangan BIM, execution plan yang sesuai. Kemudian ada interoperabilitas, kita harus gunakan semua perangkat BIM yang kompatibel. Ibaratnya tidak lagi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bajakan dan lain-lain. Kenapa ini yang paling penting? Karena mungkin selama ini di pendidikan kita, ya mungkin saya mengkoreksi juga untuk di selama saya itu kadang-kadang kita menggunakan aplikasi bajakan ketika dalam proses nanti pekerjaan semuanya harus kompatibel, tidak bajakan dan lain-lain mungkin seperti itu karena itu akan membiasakan kita membaca data secara terintegrasi. Kemudian ada standar Open BIM, di mana di Open BIM itu nanti akan membaca data secara keseluruhan, secara terbuka. Ibaratnya ketika dalam proses membaca data secara visual 3 dimensi, bagaimana dia secara terintegrasi akan terbaca waktu dan kemudian bagaimana menggunakan biaya dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pengolahan data menunjuk manajer BIM yang kompeten. Kita tadi sudah lihat bagaimana standar kompetensi manajer BIM yang kompeten. Kemudian sekarang bagaimana kita mengelola data berbasis cloud. Ibaratnya datanya tidak disimpan masing-masing. Sekarang kita sudah terintegrasi data berbasis cloud, di mana data tidak lagi disimpan di perangkat keras kita di komputer masing-masing, tapi kita disimpan melalui jaringan integrasi secara cloud seperti itu. Kemudian ada lagi kemudian bagaimana kalau misalnya BIM itu biaya awalnya tinggi ketika kita misalnya dalam proses konstruksi, misalnya kita harus meng-hire ini, kemudian membeli alat ini, kemudian itu prosesnya lebih mahal dibanding ketika kita menggunakan secara konvensional. Maka yang harus kita bisa lakukan adalah kita kolaborasi bagaimana kita bisa melakukan pendanaan secara eksternal, bagaimana kita bisa membiayai secara bertahap, kemudian bagaimana kita investasi jangka panjang negara juga harus turun tangan karena ini menyangkut bagaimana keandalan dan keselamatan bangunan kita di masa depan. Maka negara juga harus bagaimana menginvestasikan minimal adalah bagaimana kita eh, ketika misalnya harga sebuah aplikasi itu tidak terjangkau, bagaimana negara bisa turun tangan di situ sehingga semuanya bisa digunakan baik dalam pendidikan maupun dalam proses pekerjaan itu sendiri. Karena mungkin yang kendala bagi mahasiswa kita ketika kita menggunakan teknologi ini adalah harga yang sangat tidak terjangkau. Karena ketika kita memberikan lisensi, misalnya, jangankan itu, dosen-dosen saja ketika misalnya menggunakan software yang kemudian untuk kepentingan pendidikannya saja mungkin kadang-kadang tidak terjangkau, maka harus minta bantuan dari universitas untuk bagaimana dia bisa memberikan subsidi untuk penggunaan BIM. Nah, bagaimana nanti ketika BIM sudah digunakan oleh semua uh, halangan dan lain-lain, bagaimana proses pendidikannya itu harus ketika kita sudah menggunakan aplikasi yang kompatibel, nah kemudian dalam proses pendidikannya, bagaimana negara masuk atau pendidikan masuk untuk dia mengurangi biaya-biaya tinggi akibat menggunakan BIM seperti itu. Sebentar ya. Halo ya. Iya, salam. Iya, ada. Oh, oh iya, nanti 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 kita cek.
Iya, 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 iya. Iya. Dalam. Nah, selanjutnya adalah, mohon maaf, adalah masalah integrasi, di mana di sini ada pelatihan yang komprehensif dan berjenjang, yang saya berharap ini sudah dari tingkat perguruan tinggi kita sudah dilatih secara pemahaman BIM, kemudian ada proyek perencanaan yang kemudian kita bisa ikuti, mahasiswa bisa ikuti di situ, sehingga pemahaman BIM mereka sudah bisa gunakan secara sejak dini, sehingga itu ketika masa masuk ke dalam dunia kerja, mereka sudah paham dan kemudian bisa ditingkatkan kembali. Kemudian yang paling penting ini adalah ketakutan-ketakutan kita, apalagi ketika misalnya eh, bangunan kita akan dibangun, ownernya itu kemudian akan memberikan data tentang itu, maka bagaimana regulasi tentang keamanan data kita? Bagaimana regulasi untuk bagaimana agar data kita bisa aman, tidak disalahgunakan dan lain-lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah solusi dan strategi budaya adalah bagaimana ada yang cenderung menolak perubahan, bagaimana kita strategi kita manajemen kita agar bagaimana semuanya secara bertahap, tidak langsung tiba-tiba langsung kita menggunakan perubahan secara total. Kemudian ada pelatihan dan lokakarya secara bertahap juga dan lain-lain. Kemudian, nah bagaimana solusi kalau ketika misalnya ada tenaga terampil? Nah, kita berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan industri. Kemudian bagaimana caranya secara dini kita juga sudah bisa terlibat langsung bagaimana untuk agar ke depan nantinya eh, pembangunan kita sudah mampu mereka menggunakan BIM sehingga mahasiswa-mahasiswa itu dan lain-lainnya itu sudah terbiasa menggunakan BIM. Kemudian ada bimbingan berkelanjutan. Nah, ini yang poin pentingnya bimbingan berkelanjutan karena penggunaan BIM itu ya secara jangankan secara apa tuh bertahun, tapi secara real time dia mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Makanya sebagai seorang mahasiswa atau yang calon pekerja konstruksi, bagaimana kita melakukan bimbingan berkelanjutan atau sehingga mahasiswa-mahasiswa sebagai calon pekerja konstruksi yang akan bergelut di bidang konstruksi, dia bisa eh, memahami penggunaan BIM secara up to date seperti itu. Kemudian ada budaya kerja. Dari sini kita harus harapkan dengan adanya BIM kita bisa menggunakan budaya kerja secara kolaboratif. Jangan ada masing-masing ego antara misalnya ini kita arsitek sendiri, sipil sendiri, mekanikal sendiri, kemudian owner sendiri dan lain-lain. Namun dengan adanya BIM kita bisa saling terbuka, kemudian memberikan data yang kemudian secara komprehensif bisa digunakan untuk bagaimana bangunan kita menjadi bangunan yang andal di kemudian hari, kemudian bagaimana pemahaman jangka panjang seperti itu. Ini yang kemudian yang bisa kita lihat kenapa kita harus urgen menggunakan BIM dan bagaimana arsitektur ke depan nantinya sudah terlibat dalam bidang teknologi adalah karena bagaimana ke depannya ada peningkatan kolaborasi dan koordinasi. Kita harus sering berkolaborasi koordinasi dalam hal pembangunan secara konstruksi, kemudian peningkatan akurasi dan prediktabilitas kita harus kurangi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi ke depan nantinya ketika kita membangun, minimal itu kita sudah bisa antisipasi lebih awal kekurangan-kekurangan kita yang kemarin yang masih secara konvensional kita bisa atasi menggunakan BIM. Kemudian bagaimana efisiensi biaya dan waktu kita harapkan pembangunan-pembangunan secara konstruksi itu bisa memakan biaya waktu dengan sangat efektif dan efisien, tidak terlalu lama sehingga itu tidak banyak mengeluarkan biaya-biaya yang operasional-operasional yang harusnya tidak sesuai dengan prediksi kita. Kemudian ada keberlanjutan dan dampak lingkungan. Yang poin penting adalah bagaimana keberlanjutan dari apa yang kita sudah bangun ke depan nantinya, kemudian dia manajemen fasilitasnya menjadi lebih baik, sehingga operasional, maintenance, dan lain-lainnya bisa kita gunakan lebih baik ke depan nantinya, bagaimana manajemen siklus hidup aset bangunan. Yang terakhir adalah inovasi dan integrasi di masa depan. Ke depan nantinya bangunan-bangunan kita sudah terintegrasi dengan teknologi. Teknologi yang kita gunakan sekarang semakin cepat up to date, maka semua juga akan tergantung juga dalam proses pembangunan. Bangunan-bangunan kita sekarang sudah akan terintegrasi dengan teknologi. Ini yang kemudian yang bisa kita lihat secara garis besar masa depan arsitektur kita dan kemudian dengan menggunakan BIM adalah adanya desain berkelanjutan, yaitu BIM mendukung praktek arsitektur yang kemudian menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan analisis energi dan manajemen sumber daya yang lebih baik. Pada depan nantinya bangunan-bangunan kita semua akan diupdate secara real time, akan terintegrasi data-datanya, kemudian terbaca data-datanya, sehingga dalam proses eksekusi dan lain-lainnya didasarkan pada data-data yang kemudian ditampilkan secara real time. Kemudian smart city yang kemudian yang
akan sering digaungkan ke depan nantinya bangunan Indonesia Emas mungkin 2045 bagaimana smart city kita itu berperan penting dalam pengembangan kota pintar ke depan nantinya semua sudah saling terintegrasi dengan teknologi sehingga dengan adanya BIM proses pembangunan ke depannya sudah akan terintegrasi. Jadi ketika misalnya proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan ke depan nantinya memang sudah terantisipasi dan terdeteksi dengan menggunakan BIM. Selanjutnya adalah ini yang paling penting adalah transformasi dunia industri. BIM diharapkan juga dapat mengubah cara tradisional dalam merencanakan, merancang, dan membangun proyek arsitektur yang awalnya kita secara konvensional, secara parsial, yang mungkin masih masing-masing sesuai dengan kompetensi konstruksi. Sekarang ke depan nantinya kita sudah terintegrasi, di mana semua elemen konstruksi itu akan memberikan datanya secara integrasi dan kemudian akan menghasilkan data yang akan dibaca juga secara oleh keseluruhan seperti itu. Dan sedikit lagi dan kemudian BIM dalam arsitektur berkelanjutan ini kita bisa lihat bagaimana nanti ada peningkatan efisiensi energi, ada audit energi bangunan juga ketika kita sudah menggunakan BIM, bagaimana penggunaan energi kita sudah bisa manajemen, kita bisa gunakan secara efisien efektivitas. Kemudian ada pemilihan material berkelanjutan, dan kemudian kita bisa mengurangi limbah hasil konstruksi. Kemudian kita bisa menggunakan analisis dampak lingkungan juga secara terintegrasi, tidak masing-masing. Jadi nanti datanya akan terbaca secara integral. Kemudian ada proses desain yang lebih baik. Dia menggunakan integrated project delivery, di mana dari proses awal, perencanaan hingga proses owner atau user mau menggunakan itu secara integrasi secara delivery, dan kemudian ada deteksi secara dan kemudian kita akan bagaimana mendeteksi apa akan terjadi benturan miss di kemudian hari melalui sistem bangunan kita. Demikian mungkin ini referensi yang bisa kita baca, mungkin nanti masih banyak lagi referensi